إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali duduk dalam majlis ilmu agama walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita semangat untuk duduk dalam majlis ilmu agama. Walaupun ilmu agama yang kita dapatkan itu sedikit, bahkan paling sedikit, maka masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Di sini disebutkan yaltamisu. Yaltamisu di sini mengambil yang sedikit, yang paling minimal. Yaltamisu itu. Kalau akhadha ya'khudhu itu mengambil juga, tapi banyak. Tapi di sini yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaltamisu. Yaltamisu bukan ya'khudhu, tapi yaltamisu. Jadi siapa saja yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu agama walaupun sedikit, maka dia dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam Syarah Arba'in Nawawi menyebutkan bahwasanya menempuh jalan sulukut tariq, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu agama itu ada dua macam. Yang pertama adalah suluk hakiki, menempuh jalan yang hakiki, yang nyata, yaitu kita berjalan datang ke majelis ilmu agama. Ini yang pertama. Yang kedua, suluk maknawi, menempuh jalan secara maknawi. Di sini disebut oleh beliau seperti murojaah ilmu yang kita dapatkan, seperti juga muzakarah ya, bersama teman-teman kita mengulang-ulang kembali. Kemudian juga membaca buku yang kita punya, itu juga termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi siapa saja yang belum mampu untuk misalnya suluk hakiki tadi, menempuh jalan secara hakiki, maka tempuh jalan yang secara maknawi. Ya. Inilah di antara kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan kemudahan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu menuntut ilmu agama. Dan sering kita sebutkan bahwasanya semua kebaikan itu adalah karena ilmu yang kita punya. Semua kebaikan yang kita dapatkan itu karena ilmu yang kita punya. Kemudian semua keburukan yang kita hadapi, semua keburukan yang kita dapatkan itu karena kebodohan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala benci orang yang jahil.
terhadap ilmu agama dan senang terhadap orang yang berilmu agama. Nah, jadi semangatlah. Ya, semangatlah untuk menuntut ilmu agama walaupun kita belum bisa datang ke majelis ilmu, mungkin karena masih khawatir dan seterusnya misalnya. Maka tadi yang kedua, ya. Ya, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan ringkas tentang usul sunnah, pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang tidak berpegang teguh dengan pondasi yang disebut oleh Imam Ahmad ini, maka dia bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dia bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini disebutkan oleh Syekh Ar-Rajihi hafizahullah taala, yaitu disebutkan judulnya Kalamullahi laisa bibainin minhu wa laisa minhu syai'un makhluqun. Kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala itu bukan terpisah darinya. Tidaklah terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dari dia, dari Allah Subhanahu wa taala itu makhluk. Tidak ada. Ya. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, Imam Ahmad berkata. Ini yang harus kita yakini sekarang yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wal Qur'anu kalamullah, dan Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Wa laisa bimakhluqin, dan bukan makhluk, bukan makhluk. Wa la yad'ufu ay yaqula laisa bimakhluqin. Janganlah seorang sunni, seorang ahlus sunnah untuk lemah, untuk tidak mengucapkan laisa bimakhluk. Jadi kalau kita ditanya apakah Quran itu kalamullah? Ya, Quran itu kalamullah, laisa bimakhluqin. Itu jawabannya. Ya, Quran itu adalah kalamullah tapi bukan dan juga bukan makhluk. Kalamullah juga bukan makhluk. Ya. Ini jawaban yang dianjurkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa? Karena fitnah khalqil Quran, ya, fitnah bahwasanya Al-Quran itu dimakhlukkan oleh sebagian kelompok. Ini fitnah yang sangat berbahaya. Dahulu sering sudah kita ceritakan mungkin ya. Awal-awal kita bahas biografi Imam Ahmad rahimahullah, fitnah yang paling dahsyat yang beliau rasakan adalah fitnah ini, khalqil Quran. Karena hanya beliau ya di antara yang paling kuat untuk berkeyakinan kokoh dalam hatinya bahwasanya tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Walaupun disiksa, walaupun dicambuk, dan kalau seandainya cambuk itu diletakkan ya, pukulan cambuk yang dirasakan oleh Imam Ahmad rahimahullah itu diletakkan kepada onta tersebut akan menjadi menderum gitu, rebah. Ya, saking kerasnya cambukan di zaman Imam Ahmad rahimahullah yang dia rasakan tersebut. Ya. Tapi dia tetap menjaga ini. Makanya para ulama mengatakan agama ini ya ditolong dengan perantara dua orang. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Kapan itu? Ketika banyak orang murtad setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika banyak orang tidak mau mengeluarkan zakat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperangi oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, agama menjadi jaya kembali. Kemudian yang kedua adalah di zamannya Imam Ahmad rahimahullah. Ya, hanya beliaulah yang tetap tidak goyah. Ya, walaupun bagaimanapun siksaan yang dia hadapi tetap mengatakan Al-Quran itu kalamullah laisa bimakhluk. Ya. Walaupun ada ulama-ulama yang lain menggunakan tauriyah. Apa yang kita inginkan ya, bukan yang diinginkan oleh yang mendengar, itu tauriyah. Dia mengatakan menggunakan jari-jemari mereka. Injil, apalagi? Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran ini makhluk katanya.
Yang dimaksud oleh si pembicara itu jari jemarinya ini makhluk. Ya. Tapi yang difahami oleh yang mendengar Al-Quran dan seterusnya itu makhluk. Itu namanya tauriyah. Supaya mereka tidak disiksa pada saat itu. Tapi Imam Ahmad enggak. Ya, tetap mengatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Fa inna kalamallahi laisa bibainin minhu. Firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak terpisah dari zatnya, dari zat Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa minhu syai'un makhluqun. Wa laisa minhu syai'un makhluqun. Tidak ada sedikit pun dari zat Allah yang makhluk. Tidak ada. Wa iyyaka wa munazarata man akhdhala fihi. Jauhi munazarah, jauhi berdebat masalah ini. Misalnya mendebat orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, jauhi mereka. Ya, kalau kita nggak punya ilmu, jauhi. Karena dia khawatir akan terfitnah dengan dalil-dalil mereka, hujah-hujah mereka. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi wa man waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluq wa innama huwa kalamullah fahadha sahibu bid'ah. Siapa saja yang mengatakan lafazku ini ketika membaca Al-Quran itu, lafazku dengan Al-Quran itu makhluk. Siapa mengatakan demikian, kemudian siapa yang waqafa, siapa yang tawakuf, tidak mau berkomentar. Tidak mau berkomentar. Kemudian juga siapa yang mengatakan saya enggak tahu apakah makhluk atau tidak, yang penting dia kalamullah. Gitu. Yang penting Al-Quran itu kalamullah, tapi saya enggak tahu makhluk atau tidak. Ini sahibu bid'ah yang seperti ini. Nanti kita akan jelaskan. Mithlu man qala huwa makhluk wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluk. Seperti juga yang mengatakan dia makhluk tapi dia firman Allah dan bukan makhluk. Jadi ini bingung. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Di antara dalil bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah dalam Al-Qur'an ya. Dalam ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 6, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada seseorang dari orang-orang musyrik yang minta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad, fa'ajirhu, maka lindungilah ya, hatta, supaya dia yasma'a kalam Allah, mendengar firman Allah. Jadi di sini disebut kalam Allah, agar dia mendengar firman Allah, kalam Allah. Ya. Ini dalil yang pertama. Kemudian juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita baca di zikir petang ya, zikir petang. Atau kita baca di setiap kita singgah dimanapun kita baca itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Apa di sini maksudnya kalimat-kalimat Allah? Dengan Al-Qur'an. Ya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, yaitu Al-Quran. Segi pendalilannya adalah kalau seandainya Al-Quran itu makhluk, maka Rasulullah tidak akan berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Makanya nggak boleh kita berlindung dengan selain Allah, makhluk. Ya. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, yaitu Al-Quran. Jadi kalau seandainya Al-Quran itu makhluk, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan nabinya untuk mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Itu dari hadis.
Kemudian perkataan para ulama, ya, dari sahabat, kemudian para tabi'in, mereka mengatakan seperti di sini perkataan Sufyan bin Uyainah, qala adraktu masyikhatana mundu 70 sanatan. Saya bertemu dengan para ulama sejak 70 tahun. Minhum Amr bin Dinar yaqulun, mereka berkata, Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian dalam perkataan beliau yang lain, qala Amr bin Dinar adaraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman dunahum, dan di bawah-bawah mereka yaitu para tabi'in, mundu 70 sanatan, sejak 70 tahun mereka berkata, Allahu al-khaliqu wa ma siwahu makhluqun wal Qur'anu kalamullah minhu kharaja wa ilaihi ya'udu. Al-Quran itu adalah kalamullah, dari dia keluar, dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian wa ilaihi ya'udu, kemudian darinya kepadanya akan kembali Al-Quran itu. Kapan kembalinya Al-Quran? Akan dicabut dari hati-hati kita Al-Quran itu, huruf-hurufnya akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di akhir zaman. Di akhir zaman. Kapankah itu? Ya. Nah, di sini kita akan sedikit membicarakan 10 tanda hari kiamat itu. Nanti di sini akan dijelaskan di saat itulah Al-Quran itu dicabut. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Ini yang pertama. Ya, 10 tanda besar hari kiamat. Kalau tanda kecil itu 90% sudah ada. Ya, 90% sudah ada. Yang pertama keluarnya Dajjal. Dajjal tinggal di dunia berapa hari? 2 tahun? Atau 40 hari? 40 hari. Ya, satu harinya seperti setahun gitu. Satunya lagi seperti sebulan. 2-3 hari seperti sepekan. Kemudian seperti biasa kembali. Ya. Makanya para sahabat bertanya pada saat itu, bagaimana sholatnya? Satu hari seperti 1 tahun. Apa kata Nabi SAW? Perkirakan sebagaimana biasanya. Ya. Nah, setelah itu yang kedua apa? Keluarnya atau turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di Dimashq. Ya. Di Menara Putih. Samping kiri kanan malaikat turun. Kemudian ketika turun salat bersama para mukmin. Salat bersama para mukmin, disuruh jadi imam tidak mau. Disuruh jadi imam tidak mau, untuk menghormati, untuk memuliakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, muhimmatu Isa, tugas Nabi Isa alaihissalam diturunkan kembali ke bumi adalah pertama untuk membunuh Dajjal. Di mana dibunuhnya? Palestina. Ya. Jadi Dajjal itu keluarnya di Iran. Kemudian terbunuhnya di Palestina. Lihat, keluarnya dari Iran, Asfahan, Iran. Ya. Makanya Iran dengan sebelumnya ya, terbunuhnya di Palestina itu banyak orang Yahudi. Di Iran dengan Yahudi itu sama. Iran dengan orang-orang Yahudi itu sama. Walaupun sekarang mereka mengatakan kita berbeda. Sama. Makanya Dajjal itu keluarnya dari Iran, diikuti oleh banyak orang-orang Yahudi. Ya.
Kemudian juga matinya di Palestina. Palestina banyak orang-orang Yahudi juga. Makanya Iran dengan Yahudi itu sama saja. Orang-orang Syiah Rafidhah maksudnya. Orang Syiah Rafidhah itu sama saja dengan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, Isa alaihissalam itu berada di dunia ini berapa tahun? 7 tahun. Ya, 7 tahun. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam berada di dunia ini, terjadilah atau apa namanya? Hancurlah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Hancur. Ya, yang setiap hari dari pagi sampai menjelang terbenamnya matahari, Ya'juj Ma'juj itu melubangi tembok itu. Setiap hari sampai dia keluar. Ya. Nah, ketika datang Nabi Isa setelah Dajjal telah tiada, keluarlah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj ini perusak di muka bumi ini. Ya. Dia melewati Buhairah. Buhairah itu Buhairah Tibriyah. Ya, Buhairah itu laut kecil ya, laut Buhairah. Laut yang panjangnya puluhan kilo, laut itu. Puluhan kilo panjang. Berarti airnya banyak. Ya. Nah, itu yang dilewati oleh Ya'juj Ma'juj itu. Dilewati orang yang pertama melewatinya, pertama maksudnya berapa berapa orang gitulah. Karena jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya'juj Ma'juj itu. Nah, jadi bagian pertama yang melewati laut kecil itu yang panjangnya puluhan kilo itu, airnya habis oleh mereka, diminum. Ya. Jadi bagian terakhir tidak mendapatkan. Bagian terakhir tidak mendapati air. Sampai mereka mengatakan, dahulu di sini ada air. Udah kemana dia airnya? Dimakan oleh teman-temannya, diminum oleh teman-temannya. Ya. Jadi perusak dia. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bersama orang-orang beriman pada saat itu ke Jabal Tur. Karena ini Ya'juj Ma'juj perusak ke Jabal Tur. Ya. Nah, setelah melihat keadaan dunia yang saat itu, bumi saat itu yang sangat penuh dengan kerusakan, Nabi Isa alaihissalam berdoa. Ya, berdoa agar terhindar dari Ya'juj Ma'juj ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim dud itu ulat. Ya, mengirim ulat. Mengirim ulat itu yang menjadi Ya'juj Ma'juj itu terbunuh dengan ulat tersebut. Ya. Kemudian bangkainya banyak sekali dan busuk. Berdoa kembali Nabi Isa alaihissalam supaya dihilangkan itu bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu. Ya. Berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung sebesar punuk onta. Berarti banyak burung itu, tapi besarnya seperti itu, punuk onta. Ya. Burung-burung itu yang membawa bangkai-bangkai itu entah dibuang ke laut atau kemana. Setelah itu diturunkan hujan. Diturunkan hujan untuk menghilangkan bau busuk tadi. Ya. Nah, setelah itu makmur kembali. Langit menurunkan keberkahannya, bumi mengeluarkan keberkahannya. Berkah kembali seperti awal, seperti di zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, berkah. Nah, setelah 7 tahun, ya, jadi itu banyak orang yang beriman, hampir semua beriman pada saat itu. Ya. Nah, setelah 7 tahun Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia. Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, kemudian datang setan mengganggu yang beriman tadi, mengganggu mereka, dan ada yang kembali kafir, ada yang masih kuat imannya. Ya. Ini yang ketiga, tanda yang ketiga, Ya'juj Ma'juj. Yang keempat, gempa.
Gempa entah itu 2 kali atau 3 kali. Ya. Gempa 3 kali atau 2 kali. Dan gempa ini semua orang merasakannya. Gempa yang dahsyat itu. Ada yang bilang keluarnya gempa itu terjadi di bagian timur. Ya, gempa yang sangat dahsyat, semua orang merasakannya. Sampai-sampai semua orang bercerita tentangnya, membicarakan gempa tersebut. Ya, saking kerasnya gempa. Kemudian setelah gempa datang dukhan. Yang kemarin ada yang meramal dukhan itu di Sumatera itu. Dukhan. Nah, itu ramalan dusta. Dukhan ini ya asap yang menutupi dunia ini, seluruh dunia ini, ya seluruh bumi ini ditutupi oleh dukhan. Ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman, dia merasakan kesakitan ketika menghirup dukhan tersebut. Kalau orang beriman, dia hanya seperti flu saja. Kalau orang-orang beriman, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah matahari. Matahari mulai terbit sebelah barat, ya, selama 3 hari. Ya, matahari mulai terbit sebelah barat selama 3 hari. Nah, pada saat itulah para malaikat melepas buku catatan. Ya, karena pada saat itu enggak ada lagi amal ibadah diterima. Pada saat itu, ketika sudah matahari terbit di sebelah timur, ya. Itu 3 hari seperti itu. Setelah itu seperti biasa lagi. Kemudian setelah itu Dabbah itu binatang melata yang bisa berbicara dengan manusia. Ya, dabbah. Binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Apa tugas dabbah ini? Tugasnya adalah memberikan stempel kepada manusia. Ini mukmin, ini kafir. Mukmin kafir, mukmin kafir. Itu tugas dabbah. Ya. Kemudian selanjutnya api. Ya, api yang keluar seluruh dunia ini. Ya, jadi mereka seperti digiring, ya. Digiring oleh api itu ke Syam. Padang mahsyar yang di dunia, yaitu Syam. Ya, semua manusia yang masih hidup pada saat itu berkumpul di situ, beriman, yang beriman atau orang kafir masih hidup di situ, atau dikumpulkan di situ, digiring oleh api tersebut. Mereka kan lari dari api itu karena saking panasnya. Ya, ke Syam, berkumpul di Syam. Ya. Setelah mereka kumpul, datanglah angin. Allah Subhanahu wa taala mengirim angin. Ya. Semua orang beriman yang menghirup angin tersebut meninggal dunia. Ya, semua orang beriman yang menghirup angin tersebut meninggal dunia. Ya. Setelah ini barulah Al-Quran itu, kata Syekh yang menceritakan ini, Al-Quran itu diangkat. Ya. Huruf-hurufnya pun dihapus. Ya. Kemudian barulah sangkakala yang pertama. Malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Jadi yang mendapat tiupan menggelegar itu adalah orang-orang syirarul khalq. Ya, orang-orang yang jahat, orang yang tidak beriman, orang kafir. Ya. Tiupan sangkakala yang pertama. Dan semua malaikat meninggal dunia. Walaupun itu malakul maut. Ya, meninggal. Baru Allah Subhanahu wa taala berfirman, manil mulkul yaum, siapa yang maha raja pada saat ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab dirinya, saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, barulah tiupan sangkakala yang kedua untuk bangkit. Ya, itulah tadi. Jadi pada saat itulah Al-Quran itu kembali kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, qala Ali ibn al-Madini, seorang ulama besar, Ali ibn al-Madini berkata, Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an itu kalamullah, wa man qala innahu makhluk, siapa yang berkata dia itu makhluk, fahuwa kafir, maka dia kafir. Wala yusalla khalfahu, tidak boleh disolatkan atau tidak boleh bermakmum dengannya yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya. Ya, jadi di sini ada 3 kelompok, ya. Ada 3 kelompok dalam masalah ini. Dalam masalah Al-Quran itu makhluk atau tidak. Kelompok yang pertama man taqulu bil lafzi, siapa yang mengatakan lafazku dengan Al-Quran ini adalah makhluk, ya. Nah, ini yang menjadi fitnah juga bagi Imam Bukhari rahimahullah. Sampai beliau pun ditahzir, ya, oleh ulama di zaman tersebut. Kemudian ditinggal. Tadi awalnya ulama ini, siapa nama ulamanya itu? Az-Zuhali, ya. Az-Zuhali. Muhammad bin Ibrahim Az-Zuhali. Ya. Muhammad bin Ibrahim Az-Zuhali. Ketika Imam Bukhari datang ke kampung mereka, ke kampung Syekh Muhammad, Imam Muhammad bin Ibrahim Az-Zuhali ini, ya, kata Imam Bukhari rahimahullah ketika mengisi ta'lim, ya, ketika mengisi kajian seperti ini misalnya, beliau ditanya masalah itu, lafzi bil Quran makhluk, ya, lafzi bil Quran makhluk. Tapi Imam Bukhari rahimahullah mengatakan demikian, fassala, merincikannya Imam Bukhari rahimahullah. Makanya dia membuat bantahan, ya, sebuah buku yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Ya, Khalqu Af'alil Ibad. Semua perbuatan manusia ini adalah makhluk. Ya, karena itu fitnah yang dia hadapi pada saat itu. Khalqu af'alil ibad. Jadi Imam Bukhari merincikannya. Kalau yang dimaksud itu adalah lafaznya dia, lafaznya ini, lafaz ini, ya, lafaz yang keluar ini, lafaz kita, ya, ini betul, ini makhluk, lafaz yang keluar. Ketika kita baca Al-Quran kan ada lafaz yang keluar, kan? Nah, lafaz itu adalah makhluk. Tapi yang dilafazkan itu bukan makhluk. Itu Al-Quran, kan, yang dilafazkan itu bukan makhluk, ya. Jadi man qala bil lafzi, makanya Imam Ahmad rahimahullah jangan mengatakan demikian, karena membuat orang bingung, ya, membuat orang bingung mana ini yang makhluk, apakah lafaznya atau Al-Qur'annya yang dilafazkan. Makanya Imam Ahmad mengatakan secara mujmal, ya, secara mujmal itu secara ini sempit, ya, mengatakan bahwasanya siapa mengatakan demikian maka mubtadi, dia ahlul bidah, ya. Makanya dari situlah Imam Bukhari dikatakan mubtadi pada saat itu di kampung tersebut. Awalnya, ya, Imam Bukhari datang ke situ karena saking cerdasnya Imam Bukhari. Imam Ibrahim Az-Zuhali ini, ya, Ibnu Ibrahim Az-Zuhali ini merintahkan para muridnya untuk menuntut ilmu, mendatangi majelis Imam Bukhari karena cerdas, ya, ulama besar. Nah, setelah mengatakan demikian Imam Bukhari dan merincikannya, ya, dihajar, ditahzir, ya, ditahzir. Walaupun Imam Bukhari merincikannya, ya. Makanya di sinilah tahzir itu dari dulu sudah ada. Tahzir mentahzir itu, ya. Tapi tahzirnya Imam Az-Zuhali ke Imam Bukhari itu karena hasad, ya, karena hasad.
Karenanya para ulama membuat kaidah bahwasanya tahzirnya akron, ya, teman dengan teman, saya mentahzir si teman, misalnya teman saya misalnya, itu enggak diterima. Ya, tidak diterima. Karena kebanyakan itu timbul dari hasad. Timbul dari hasad. Jarhul aqran la yuqbal. Ya. Jadi itu yang pertama. Siapa yang mengatakan lafazku dengan Al-Qur'an ini adalah makhluk, maka dia mubtadi, ya, dia ahlul bidah. Kecuali kalau orang yang merincikannya, ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah al-waqifah tadi, yang tawakuf, ya, yang dia tawakuf. Tawakuf tadi seperti apa tawakufnya? Tidak tahu. Yang penting dia kalamullah, tapi saya nggak tahu makhluk atau tidak. Nah, ini ahlul bidah. Yang seperti ini ahlul bidah. Kelompok yang ketiga adalah langsung dia sarahatan, langsung dia mengatakan secara jelas, ya, mengatakan dia makhluk. Dia makhluk. Nah, di antara tujuan orang kelompok-kelompok yang mengatakan itu makhluk, Al-Quran itu makhluk, adalah biar mudah dihinakan. Ya, itu kan makhluk seperti kita juga. Tidak apa-apa. Gitu. Biar mudah dihinakan, biar mudah untuk dirubah-rubah, dan seterusnya. Itu diantara tujuan orang yang berpendapat itu makhluk. Fatakunu tawaifu ahli al-bid'ah kal'ati man qala al-Qur'an makhluk wa hadha qaulul Mu'tazilah. Ini perkataan keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Jadi tadi tiga kelompok dalam masalah ini. Yang keempatnya apa? Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluk. Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluk. Ya. Nah, di sini dikatakan Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah qala sami'tu Ahmad bin Hanbal rahimahullah su'ila. Saya mendengar Imam Ahmad ditanya, hal lahu rukhsatun ay yaqula ar-rajulu al-Qur'ana kalamullah thumma yaskut. Boleh enggak seseorang ketika ditanya apakah Quran itu kalamullah atau tidak, kemudian dia menjawab Al-Quran kalamullah, kemudian diam. Setelah itu enggak ada laisa bimakhluknya. Ya. Faqala walamma yaskutu walaula ma waqa'a fihi an-nas kana yas'ahu as-sukut walakin haitsu takallamu fima takallamu li ayyi syai'in la yatakallamun. Jadi kalau dahulu dia mengatakan demikian sebelum terjadi fitnah khalqil Quran, ya, tidak mengapa. Dia mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Tapi setelah terjadinya fitnah ini, ada yang mengatakan Al-Quran itu Al-Quran itu makhluk, maka enggak boleh kita sampai menjawab Al-Quran itu kalamullah saja. Tapi harus ada gandengannya Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Ya, karena terjadinya fitnah seperti ini. Ya. Jadi la yad'uf, ya, tidak boleh melemah untuk mengatakan demikian. Dan tidak boleh malu, harus tegas mengatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Nah, kalau orang-orang Al-Asy'ariyah, ya, orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan al-lafzu makhluk. Lafaz itu makhluk. Lafaz, kalau kita baca Al-Quran, lafaz yang keluar itu makhluk. Tapi yang dilafazkan itu tadi bukan makhluk, ya. Kemudian wal makna ghairu makhluk. Maknanya itu bukan makhluk, kata orang-orang Asy'ariyah. Ya. Seperti Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Juwaini. Karena mereka juga mengatakan, ya,
Al-Quran itu adalah kalamun nafs. Kalamun nafs. Kalamun nafs itu bisikan jiwa. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala bisikan jiwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisikan jiwa Allah Subhanahu wa taala itu kata mereka, orang-orang Asy'ariyah. Karena mereka enggak meyakini Allah itu berbicara dengan huruf, dengan lafaz yang didengar dan dengan makna. Kalau Sunnah harus meyakini itu. Allah itu yatakallam. Allah itu berbicara dengan huruf yang keluar, kemudian lafaz yang bisa didengar, kemudian maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini yang tiga ini. Allah itu berbicara huruf, juga ada hurufnya. Ya, kemudian lafaznya didengar, kemudian maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Beda orang-orang Asy'ariyah, nafs, jiwa. Ya. Jadi seolah-olah mereka meyakini bahwasanya Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, kalimullah. Ya. Jadi ada dua kalimullah, Musa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara langsung bersama Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj. Insyaallah kita bahas besok. Ya, apakah Rasulullah melihat Allah dengan mata telanjang, ya, atau tidak? Insyaallah kita akan bahas pekan depan. Ya. Sampai sini dulu. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini, ya, bisa kita pegang dengan erat, ya, karena ini adalah usul Ahlussunnah wal Jamaah, ya, pondasi Ahlussunnah wal Jamaah. Seorang disebut Ahlussunnah kalau dia meyakini apa yang kita bahas ini, ya, meyakini apa yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.